Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kalau selama ini yang sering dibicarakan adalah Alkitab dan Kristen, lain cerita di video berikut di mana ya ketika Felix Xiao bincang-bincang dengan Dr. Charlie, mereka membicarakan tentang Al-Qur'an dan beberapa pertanyaan tajam dari Dr. Charlie disampaikan ke Felix Xiao dan sepertinya Felix Xiao agak-agak susah ya menjawab pertanyaan dari Dr. Charlie. Dan dalam Tuhan terjadi perbincangan yang cukup sengit dan luar biasa. Nah, langsung saja kita melihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Maka ketika Rasul dapat wahyu, ini dibacain oleh Rasulullah, itu sahabat-sahabat di sekitar beliau langsung ngafalin. Hafalin perucapan. Perucapan, langsung ngafalin. Dari awal sampai akhir. Dan ini semua hafalan-hafalan dites oleh Rasulullah. Jadi contoh misalnya, Rasul bilang, Ibnu Mas'ud bacain kepada saya ayat Al-Quran. Ibnu Mas'ud baca, lalu kemudian Rasul bilang, yang ini ditaruh sebelum ini, yang ini ditaruh setelah ini, yang ini ditaruh setelah ini ditaruh di sini. Yang ini bacanya begini. Itu diajarin. Rasul nanti kemudian akan terima wahyu lagi, ngajarin lagi pada para sahabat. Ibnu Abbas lain lagi. Dia sekali turun satu ayat, satu surat langsung hafal semua. Satu-satu ya berarti, bukan sekaligus. Enggak. Satu buku gitu ya? Satu buku enggak ya? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Turunnya Al-Quran itu. Turunnya Al-Quran. Dan menariknya adalah semuanya konsisten. Dan tidak pernah bertentangan. Itu aku bilang, kita ngomong 5 menit yang dari awal ya kita udah lupa. Nah, apalagi Al-Quran. Dan itu nggak ada proses editing. Nabi Muhammad itu konsisten 23 tahun 23 itu bacaan tahun. Pertamanya sampai bacaan terakhir itu tidak berubah. Tidak berubah. Oke. Dan nggak ada yang berlawanan Pak Nggak ada Dokter. Kalau berlawanan. berubah itu masih Pertanyaannya, ini nggak berlawanan dari susah mana loh. kita membuktikan bahwa kata-kata tersebut itu dari Tuhan, bukan dari Nabi Muhammad sendiri? Nah, betul. Karena itulah Nabi Muhammad adalah Nabi yang dipilih nggak bisa baca tulis. Nggak bisa baca tulis, Make sense. dia nggak ngerti, dan dia pernah diuji oleh banyak orang. Suatu waktu ketika orang-orang Quraisy, ketika dapat kemudian Nabi Muhammad baca Al-Quran, mereka bilang, ini indah, jelas luar biasa indah. Kita juga akui. Bahkan mereka 3 malam nungguin Rasulullah baca Quran di rumah beliau. Sampai dengerin dari Isya sampai subuh. Itu dengerin Rasulullah baca Quran. Nah, suatu waktu karena mereka saking penasaran, bisa nggak kita habisin ini orang nih? Tapi dengan cara pemikiran dulu. Gimana caranya? Dia datengin orang-orang Nasrani, lalu nanya, gimana cara kita membuktikan Nabi palsu? Maka orang Nasrani dan Yahudi ini mengatakan pada mereka, gini caranya. Tanya dia tentang siapa Ashabul Kahfi. Orang-orang yang masuk ke dalam gua. Tanya dia tentang Zulkarnain itu siapa. Tanya dia tentang satu lagi Ruh. Ketika ditanya, Rasul nggak bisa jawab. Dan Rasul bilang, insya Allah besok nanti aku jelasin. Ternyata nggak dijelasin. Baru muncul setelah 2 pekan kemudian, baru kemudian muncul Suratul Kahfi untuk menjelaskan pertanyaan itu tadi. Tapi itu kan belum membuktikan bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Iya, bagi orang-orang yang non-Arab ya. Bagi orang-orang Arab, mereka sangat yakin bahwa itu dari Tuhan. Kita kan cuma mungkin dari Tuhan. Betul. Tapi yakin dari Tuhan ini sesuatu hal yang berbeda. Betul. Kalau kita ngomong ini kan sesuatu hal yang besar. Benar. Ustaz Felix. Benar. Ini bukan sesuatu hal yang ini saya kasih ke Ustaz Betul. Felix ya. Ustaz Felix tinggal ngomong itu dari Dr. Richard, Betul. itu bukan dari dokter. Kan masalah kecil ya. Betul. Ini dari Tuhan masalahnya nih. Lu salah ngomong Iya. juga Habis. nyari yang lain ya Iya. udah nggak apa-apa. Ini kan dari Revisi. Tuhan. Betul. Revisi. Betul. Ini dari Tuhan, betul. Karena itulah bagi orang-orang non-Arab, yang namanya mukjizat ini kan senantiasa ada di zaman para nabi yang sudah kita jelasin. Bahwasanya untuk mengklaim, bukan untuk mengklaim, untuk membuktikan sebuah ucapan bahwa saya adalah dari Tuhan, bahwa dia harus bawa sesuatu yang cuma bisa dari Tuhan. Kira-kira ya. Contoh, kalau polisi dia pakai seragam. Ya. Kalau misalnya polisi datang ke rumah kita, dia pakai bawa surat. Iya. Misalnya surat penggeledahan atau Iya. segala macamnya. Petunjuk bahwa aku benar dari pusat. Kalau dokter, apa buktinya kalau dia dokter? Ada izin ijazah, usaha, surat izin praktek. sertifikat. Artinya Nabi juga pasti bawa sesuatu yang menandakan ini cuma dari Tuhan. Ini badge-nya Tuhan ini. Ini betul, ini badge-nya Tuhan. Ini ada segelnya Tuhan. Itulah namanya mukjizat. Itu namanya konsep mukjizat. Mukjizat bisa diartikan dengan segel. Ketika orang bawa mukjizat, maka dia bawa hak Tuhan. Tapi mukjizat di Nabi Muhammad apa? Nah, mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ya, kan tadi kan kita bertanya. Betul. Apa buktinya Al-Quran itu ke Tuhan? Mukjizatnya juga Al-Quran. Tadi kan banget. dijelasin Pak Dokter, gue udah nyimak dikit nih. Nah, keren banget. Nabi Keren Muhammad banget. itu nggak bisa baca tulis, di mana tiba-tiba baca tulis, dapat kayak gini. tiba-tiba dapat kayak gini, yang udah dicoba diverifikasi. Ibaratnya gini lah kalau kita analogikan sekarang.
misalnya Nabi Muhammad hidup zaman sekarang ya, dia nggak ngerti IT. Ya. Iya. IT kan eksklusif. Betul. Kalau dia bikin app kan orang puyeng. Ya. Jadi mujizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Ada mujizat yang lain, tapi main mujizatnya adalah Al-Quran. Nah, maka kalau gitu kita lihat, betul dok. Kalau seandainya ini adalah kemudian Al-Quran harus membuktikan dirinya sendiri, itulah konsepnya. Maka di dalam Al-Quran, pembahasan Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran, huda linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan dia menjelaskan sendiri bahwa dia itu adalah petunjuk. Jadi Al-Quran itu adalah segelnya sendiri. Jadi membuktikan Al-Quran bahwa itu adalah dari Allah, itu Al-Quran akan membuktikan sendiri. Bukan lewat Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Salah itu satunya. adalah dia adalah nabi, pembuktiannya adalah karena Al-Quran. Ya. Kayak Jadi gimana caranya? pemuncaknya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran. Itu yang nggak bisa direplicable atau direproduce oleh orang lain. Maka di dalam Al-Quran tantangannya begini. Kalau kamu berada dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran ini, datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu ayat buat aku masuk Islam. Oke. Bang Rizko. Gimana maksud tadi? Ketika kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran ini, terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat saja yang semacamnya. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak perbincangan antara Dr. Richard Lee dengan Felix Xiao, dan mereka membahas beberapa hal terkait Al-Quran dan beberapa pertanyaan tajam dari Dr. Richard Lee tentang apa bukti bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan dan apa mujizat Nabi Muhammad. Dan kita sudah mendengarkan jawaban Felix Xiao. Ya, bagi saya itu jawaban yang belum menjawab pertanyaannya. Dan selanjutnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati banyak orang pastinya. Nah, saudara ulang Tuhan, kalau kita buat satu perbandingan, misalnya kita merujuk kepada Yesus Kristus di dalam Alkitab. Nah, saudara ulang Tuhan, itu jelas ulang Tuhan. Kalau kita bertanya apa sih mujizat Tuhan Yesus, jadi itu jelas dicatat dalam Alkitab. Misalnya dia mengubah air menjadi anggur. Ya, dia memberi makan 5.000 orang lebih dengan bermodalkan 2 ikan dan 5 roti. Ya. Lalu dia menyembuhkan orang sakit. Ya, dia memelekkan mata orang buta. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Lazarus yang sudah 3 hari 3 malam dikubur, lalu dibangkitkan oleh Yesus dan akhirnya dia bangkit kembali. Dan tidak hanya itu, Yesus sendiri mengalahkan maut. Ketika dia disalib, lalu dia mati, di hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Itu disaksikan oleh murid-muridnya dan juga malaikat Tuhan. Kalau hanya muridnya yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit, mungkin kita bisa berpikir, ya bisa saja mereka berbohong. Tetapi Alkitab mencatat bahwa malaikat Tuhan ikut memberitakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus, dan tidak mungkin malaikat Tuhan berbohong gitu loh. Jadi itu merupakan kuasa supranatural yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa dia mampu melakukan keajaiban di luar kemampuan manusia. Dan sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan dia mengerti isi hati siapapun. Ketika murid-muridnya misalnya memperbincangkan sesuatu, tetapi mereka mungkin berbisik atau dia hanya ngomong dalam hatinya saja, dan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka berbincangkan, saudara Tuhan, walaupun tidak didengar secara langsung oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi sebenarnya banyak hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini. Nah, saudara ulang Tuhan, kembali ke firman Tuhan, ke Alkitab. Apakah Alkitab itu adalah firman Tuhan? Saya katakan iya. Ya, itu terbukti secara ilmiah, saudara ulang Tuhan, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, pesan-pesan Tuhan. Di mana dalam Alkitab ini ya dituliskan
bagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui para imam, para nabi, ya, para rasul dan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Ya, dan dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu berkesinambungan, saudara dalam Tuhan. Ya, perjanjian lama menubuatkan Yesus Kristus, dan di dalam perjanjian baru kita boleh melihat bagaimana Yesus yang dinubuatkan dalam perjanjian lama ya datang ke dunia ini sebagai penggenapan daripada nubuat itu. Ya. Dan berbagai hal kita boleh lihat dari sudut pandang Alkitab, dan kita bisa menemukan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.